Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Kita akan menerima firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah di minggu ke-7 setelah Trinitatis hari ini, yaitu dari Injil Markus pasal 6 ayat 14 hingga ayat 29. Saya bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengar Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, berani menyuarakan kebenaran walaupun itu berisiko tinggi. Itulah yang terjadi pada Yohanes Pembaptis. Kita tahu Herodes atau Herodes Antipas, raja wilayah Yudea, telah memenjarakan Yohanes Pembaptis. Mengapa dipenjarakan? Karena pada waktu itu Herodes memperistri Herodias, yang adalah istri saudaranya sendiri, yaitu Herodes Filipus. Dari pernikahan Herodias dengan Filipus itu lahirlah Salome, putri mereka.
Herodias ini meninggalkan suaminya, Filipus itu, lalu kawin dengan Herodes Antipas. Dan Salome, borunya itu, putrinya itu, ikut dengan ibunya Herodias. Yohanes Pembaptis mendengar pernikahan tersebut dan menegurnya karena perbuatan seperti itu adalah dosa besar. Kita baca di Imamat 20 ayat 12. Lalu dia mengatakan, tidak halal, tidak diperbolehkan bagimu memperistri Herodias. Matius 14 ayat 4. Itulah yang membuat Herodias menaruh dendam yang sangat besar terhadap Yohanes Pembaptis. Tetapi tidak bisa, karena Herodes suaminya justru sangat suka dengan ajaran Yohanes Pembaptis, sehingga dia tidak membunuhnya, tetapi justru melindunginya. Tetapi saudaraku, ketika Herodes berulang tahun, diadakanlah pesta besar di benteng Makerus. Di sana menarilah si Salome putri Herodias itu. Dan tariannya itu sangat menyenangkan hati Herodes. Saking senangnya, di tengah kemabukannya, Herodes bersumpah akan memberikan apa saja yang diminta, hingga setengah dari kerajaannya pun. Ayat 22c. Lalu Salome berdiskusi dengan mamanya Herodias itu. Dan kesempatan itulah digunakan Herodias untuk melampiaskan dendam lamanya kepada Yohanes Pembaptis. Sehingga Salome diajarinya dengan mengatakan, kepala Yohanes Pembaptis di atas talam. Ayat 25. Mendengar itu saudaraku, hati Herodes menjadi sedih. Tetapi demi wibawanya di hadapan tamu-tamu terhormatnya, dia pun mengabulkan permintaan itu. Maka dipenggallah kepala Yohanes. Saudara-saudaraku, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari peristiwa ini? Yang pertama, kita diajari, jangan pernah biarkan dendam menguasai dirimu seperti Herodias ini. Karena dendam itu bisa menghilangkan rasa kemanusiaan kita. Bisa membuat kita menjadi seorang pembunuh. Karena tidak sedikit orang menjadi pembunuh hanya karena dendam. Padahal pelampiasan dendam itu hanya memberi kita kepuasan sesaat, tetapi akibatnya sangat fatal, menambah dosa-dosa kita. Tetapi ada masih yang lebih berbahaya yang harus kita hindari dari wataknya si Herodias ini, yaitu jangan libatkan, jangan wariskan dendammu kepada anak-anakmu, sehingga mereka turut menjadi generasi pendendam. Mari kita tanya diri kita, masih adakah orang Batak yang masih tanda kutip sulit bergaul dengan sesama Batak atau dengan sesama marganya hanya karena masalah nenek moyang mereka ratusan atau ribuan tahun yang lalu? Masih adakah? Mudah-mudahan tidak ada lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, kita diajari agar kita menghindari sikap asal bicara seperti Herodes. Sehingga Herodes harus membunuh seorang Yohanes Pembaptis yang dia kagumi karena dia sadari Yohanes itu adalah orang benar, hanya karena dia asal bicara. Dan itu yang membuat dia menjadi ketakutan. Karena ketika dia mendengar berita tentang Yesus yang hadir di daerah kekuasaannya, yang melakukan perkara-perkara besar, lebih besar dari yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, Herodes menjadi sangat tertekan. Dia depresi dan mengatakan, jangan-jangan Yohanes Pembaptis telah bangkit dari mati, ayat 14. Dan bila dia sudah bangkit, pasti dia akan datang untuk membalaskan perbuatanku itu. Dia pikir begitu. Saudara-saudaraku, asal bicara bisa membuat orang menjadi menderita.
Sudah banyak orang yang masuk penjara hanya karena asal bicara. Baik dengan mulutnya, baik dengan ujung jarinya, ditus-tus dari handphonenya. Karena itulah Amsal 13 ayat 3 mengingatkan kita. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Seorang filsuf pernah mengatakan, mulutmu adalah harimaumu yang bisa menerkam orang lain tetapi juga bisa menerkam diri kita sendiri. Karena itulah petuah orang Batak mengatakan, jolo nidilat bibir, asa nidok hata. Berpikir matanglah dahulu sebelum mengucapkan kata-kata. Itu yang kedua, tetapi masih ada yang terpenting, yaitu yang ketiga. Kita diajari, kita harus berani menyatakan kebenaran walau risikonya berat. Itulah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dia menegur dosa pernikahan Herodes dengan Herodias. Sementara orang lain termasuk pemuka agama-agama Yahudi yang seharusnya menegur keadaan itu, justru mereka ini mendiamkan masalah itu. Mungkin karena mereka sangat takut kepada Herodes, mengingat kekejaman keluarga Herodes ini, di mana ayah mereka Herodes Agung sendiri pun membunuh anak kandungnya sendiri, yaitu Herodes Antipater, Herodes Alexander, Herodes Aristobulus. Saudara-saudara dari Herodes ini dibunuh oleh ayah mereka sendiri. Itu mungkin membuat mereka takut. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak takut akan risiko itu, karena dia mau menegakkan kebenaran. Dia tidak mau berkompromi dengan yang salah, dengan yang jahat. Dia mau menunjukkan kesetiaannya kepada Allah, kepada kebenaran firman Allah. Dia tegak lurus, tidak mau berbelok sedikit pun dalam mengatakan kebenaran, tanpa takut akan siapapun, tanpa mau takluk kepada pendapat siapapun. Dia menyatakan kebenaran, walau nyawanya sendiri menjadi taruhannya. Itulah yang harus kita teladani dari peristiwa ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita jujur, kita sering takut mengatakan kebenaran. Mengapa? Alasan yang sederhana saja. Kita takut akan risiko. Atau kita tidak mau mengurusi urusan orang lain. Jangan-jangan nanti membuat mereka menjadi tersinggung. Atau mungkin kita akan berkata, biarlah mereka menanggung perbuatannya sendiri. Sehingga kita tidak mau mengatakan apa-apa. Padahal sebenarnya saudaraku, menyatakan kebenaran yang berlandas pada firman Tuhan itu sangatlah penting. Firman Tuhan selalu menekankan bahwa menyatakan kebenaran adalah tugas semua orang percaya. Mengapa ini perlu? Pertama, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Kata Yakobus di Yakobus 3 ayat 2. Kita ini tidak ada yang sempurna. Termasuk tokoh-tokoh dalam Alkitab. Semuanya pernah keliru, semuanya pernah salah, disadari atau tidak disadari. Karena itulah saudaraku, sebagai sesama tubuh Kristus, kita perlu mengingatkan, kita perlu menyatakan kebenaran agar mereka mau kembali ke jalan yang benar. Kita ingat bagaimana Musa diingatkan oleh mertuanya Zitro akan gaya kepemimpinan Musa, bukan? Gaya kepemimpinannya yang tidak benar, yang main sendiri sehingga menyusahkan orang umat yang begitu banyak. Lalu Zitro memberi jalan keluar dengan apa yang kita sebut sebagai teori pendelegasian tugas. Kita juga masih ingat bagaimana Nabi Nathan menyatakan kebenaran kepada Raja Daud yang telah membunuh Uria demi mendapatkan Batseba, istri Uria yang sudah dihamilinya itu.
Kebenaran melalui cerita yang disampaikan Nabi Nathan menyadarkan Daud akan dosa-dosanya yang begitu besar. Sehingga dia mau menyesal, dia mau mengakui dosanya, dia mau bertobat, lalu dia menjadi selamat. Dan Paulus juga langsung atau melalui surat-suratnya sering dengan keras menyatakan kebenaran kepada anggota jemaat atau kepada sesamanya rasul, dengan tujuan agar semuanya tetap berjalan di dalam kebenaran. Seperti itu jugalah gunanya kita menyatakan kebenaran kepada orang di sekitar kita, yaitu untuk menyadarkan, untuk mengingatkan mereka yang sudah menyimpang dari kebenaran, sehingga mereka mau kembali ke jalan kebenaran dan mereka menjadi selamat. Demikian juga terhadap pemerintah. Itu sudah menjadi tugas orang Kristen untuk menyampaikan pesan nabiah, pesan dari firman Tuhan, agar pemerintah tetap berjalan di jalan kebenaran. Dan dengan menyatakan kebenaran tersebut, maka orang-orang akan memiliki semangat, akan memiliki komitmen, memiliki kemauan keras untuk tetap berjalan di dalam kebenaran. Tetapi di samping itu, menyatakan kebenaran itu memberi kita kedamaian. Karena dengan menyatakan kebenaran kita sudah menjadi orang yang memiliki integritas tertinggi dalam hidup kita. Dan itu yang membuat kita menjadi tenang. Kita menjadi memiliki kebanggaan diri. Dan itu membuat kita bisa tidur nyenyak. Dan menyatakan kebenaran itu adalah tanda, adalah bukti bahwa kita mencintai orang-orang itu. Yakobus 5 ayat 19 sampai 20 berkata, dengan menyatakan kebenaran mereka bisa bertobat dan selamat. Saudara-saudaraku, jika di antara kamu ada yang menyimpang dari kebenaran dan ada orang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Sementara membiarkan mereka dalam ketidakbenaran alias pembiaran, dosa mereka memang akan tertanggung. Mereka memang akan terhukum, tetapi dosa mereka akan tertanggung atas kita. Yehezkiel 33 ayat 18 sampai 19. Dan di samping itu, bila kita menyatakan kebenaran kepada orang lain, didorong oleh cinta kasih, itu akan membangun hubungan yang lebih dalam, hubungan yang lebih tulus dengan mereka. Namun saudaraku, kita harus ingat juga, menyatakan kebenaran itu haruslah dengan cara dan pada waktu yang tepat. Di orang Batak memang ada istilah, kita mengenal istilah yang disebut situlluk matani horbo, yaitu langsung menyatakan teguran tanpa tedeng aling-aling dengan bahasa seadanya. Cara seperti itu sangat sering menimbulkan kontraproduktif. Karena tidak jarang mereka bukannya menjadi mau menerima, mereka bukannya mau menjadi bertobat, tetapi justru mereka menjadi musuh kita, mereka membenci kita, mereka tidak mau bertobat. Karena itu, mari kita coba melihat metode yang digunakan oleh Nabi Nathan tadi kepada Raja Daud itu. Dia menggunakan metode bercerita dengan memakai kiasan. Sehingga bukan Nathan yang menyatakan Daud bersalah, tetapi Daud sendiri yang menyatakan dirinya bersalah. Dan di samping itu saudaraku, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menyatakan kebenaran dalam hal menegur orang lain. Pertama, di Matius 18 ayat 15, Yesus mengatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Dan di 2 Tesalonika 3 ayat 15 dikatakan, tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai saudara. Dan jangan menyebarkan ketidakbenarannya itu kepada orang lain, sehingga itu menjadi gosip, menjadi rumor yang tak karuan.
yang mempermalukan mereka. Ingatlah, ketika kita menyatakan kebenaran kepada orang lain, ingatlah kita sedang berbicara dengan saudara seiman, bukan dengan musuh. Karena itu jangan fokus kepada ketidaksukaan kita dengan apa yang mereka lakukan. Tetapi fokuslah untuk mengembalikan hati mereka kembali kepada Tuhan. Karena itu biarlah kita berbicara dengan penuh kasih, bukan dengan hawa permusuhan. Yang kedua, mari lakukanlah itu hanya karena kasih. Sebelum menyatakan kebenaran, pastikan hatimu dipenuhi kasih. Sehingga semuanya keluar, kita nyatakan karena maksud yang murni, yang tulus, tanpa tipu daya, tanpa maksud tersembunyi. Saudara-saudaraku, benar, menyatakan kebenaran bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi sangat-sangat berisiko. Namun demikian, walaupun berat, menyatakan kebenaran itu menyukakan hati Tuhan dan membuat manusia semakin baik dan membuat kita sendiri semakin terberkati. Selamat menyatakan kebenaran berdasarkan kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami berani menyuarakan kebenaran seperti hamba-Mu Yohanes Pembaptis. Agar kami jangan mendendam, agar kami tidak asal bicara, tetapi kami menyatakan kebenaran hanya didorong oleh kasih-Mu, agar semua orang berjalan dalam terang kebenaran-Mu. Ya Tuhan, kami memohon, berkatilah gereja-Mu di seluruh dunia, terutama gereja-Mu HKBP. Biarlah usaha penginjilan yang dilakukan, terutama dengan mengirim misionaris ke Afrika, Engkau berkati agar berhasil membawa banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berkatilah umat-Mu ini satu persatu, baik dalam keluarga kami, dalam pekerjaan, dari studi, dalam pelayanan kami. Berkatilah juga kesehatan kami, sembuhkanlah semua sakit penyakit kami. Dan berilah kami hikmat-Mu menjalani hidup ini, agar tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami mampu menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang bagi sekitar kami. Terpujilah nama-Mu yang agung, ya Allah, gunung batu keselamatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Dan kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin.